Jadi meskipun saya memberikan apresiasi tinggi kepada Polri dan kita mulai tertatih-tatih membangun kepercayaan, ya insya Allah Kejaksaan Agung bisa menelisik kasus ini secara terbuka. Secara realistis juga harus kita akui bahwa mungkin itu hanya harapan yang sia-sia. Dan sahabat Indonesia, secara sedih, miris harus saya katakan, inilah dagelan penegakan hukum di negeri ini. Hufadis hukum yang katanya menjadi panglima di negeri ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, saya langsung saja. Apakah Anda melihat keanehan penanganan dugaan korupsi atau TPPU dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah? Kalau saya mencium aroma menyengat bahwa banyak keanehan dalam penanganan kasus ini. Bayangkan, publik sempat dihibur dengan kesigapan Kortas Tipikor Polri dalam menggeledah beberapa titik, totalnya 13 titik, ditemukan uang yang luar biasa, totalnya lebih dari 500 miliar, ada emas batangan, ada foto keluarga, dan itu sudah jelas, khususnya yang disentul, itu adalah rumah dari Febri Ardiansyah. Kita sempat terhibur gitu. Apalagi kita melihat pada saat hari Jumat yang lalu kita mendengar konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa akan bersinergi dengan KPK. Ini membuat saya berbunga-bunga. Karena kalau terus ditangani Polri sampai pemberkasan, pemeriksaan tersangka, dan kemudian nanti Polri mau tidak mau harus menyerahkan berkas itu kepada Kejaksaan Agung. Karena itu memang yang diatur KUHP. Pada saat disampaikan bahwa akan bersinergi dengan KPK, imajinasi saya langsung berpikir bahwa masalah ini akan diserahkan kepada KPK. Ada aturannya, ada dukungannya, ada logikanya. Karena KPK dalam pengusutan kasus korupsi tidak melalui Kejaksaan Agung. Ada harapan. Tapi ternyata harapan kita itu benar-benar terhempas dari ujung bumi yang paling dalam, hancur lebur pada saat hari Sabtu ada penyerahan penanganan perkara dari polisi ke Kejaksaan Agung. Bukan pelimpahan, karena saksinya juga belum tuntas diperiksa, penetapan tersangka Febrinya pun juga belum diperiksa. Jadi secepat apapun polisi sigap menangani kasus ini tidak mungkin hanya dalam waktu 2 hari langsung berkasnya komplit, tersangkanya belum diperiksa. Ternyata benar memang banyak orang terkecoh. Profesor Mahfud MD saja terkecoh, apalagi kita rakyat awam. Jadi ini seperti dagelan. Bayangkan, dugaan pelaku korupsi itu adalah pimpinan dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, itu posisi yang sangat-sangat strategis, lalu tiba-tiba ditangani, disidik, diperiksa oleh Kejaksaan Agung juga. Ini kan jeruk makan jeruk. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai penegakan hukum seperti ini?
Akhirnya persepsi publik berkembang liar kemana-mana bahwa ini adalah kompromi kaum elit untuk melokalisasi jangan sampai ada tersangka-tersangka lain yang mungkin lebih tinggi dari Febri Ardiansyah. Publik hampir tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pemerintah maupun DPR bahwa ini untuk mengurangi friksi antar institusi. Kalau seperti itu, kita mengerti, kita sepenuhnya setuju bahwa antar institusi penegakan hukum jangan ada friksi, itu kita setuju. Tapi dalam kasus ini, dengan berita-berita bahwa Presiden sudah memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Menhan, dan sebagainya, kita tidak bisa mempercayai lagi bahwa ini murni penegakan hukum. Ini sekedar melokalisasi permasalahan jangan sampai berkembang liar kemana-mana. Karena logika kita, selevel Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kalau melakukan tindakan lacung, entah itu pemerasan, pengumpulan uang haram, atau TPPU, atau menerima suap dari manapun, dengan uang sebanyak itu tidak mungkin tidak setor ke atas, entah kemana. Itu logika kita. Logika kita dibangun karena kita bukan masyarakat bodoh. Presiden juga mengatakan masyarakat itu tidak bodoh. Jadi dengan pertunjukan dari Polri dan dari Kejaksaan Agung, kita melihat betapa mengenaskan penegakan hukum di negeri ini dengan menabrak semua aturan hukum. Penyerahan berkas perkara atau penanganan perkara dari polisi kejaksaan itu tidak ada aturannya, tidak ada jurisprudensinya. Kalau diserahkan dari kepolisian, kejaksaan ke KPK, ada aturannya. Diperbolehkan dalam perundang-undangan kita. Ini tidak ada, ditabrak semuanya. Kalau jalur normal diselidiki, disidik, diberkas, pemeriksaan saksi lengkap, berkas-berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk P19 atau P21, baru tahap 2. Itu yang normal. Tapi kita tahu kerja keras dari Polri tertekan oleh keadaan. Saya bisa memaklumi prestasi hebat dari teman-teman Polri tertekan oleh kong kali kong konspirasi penegakan hukum di negeri ini. Ini terang benderang pertunjukan keanehan yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka dan rakyat diminta untuk mempelajari, mengerti apa yang mereka katakan. Kita punya logika sendiri dan rakyat tidak bodoh-bodoh amat. Kita mengerti tentang jurisprudensi, kita mengerti tentang aturan hukum, kita mengerti tentang KUHP dan sebagainya. Jadi ini benar-benar suatu dagelan yang sangat-sangat tidak lucu. Nah, kita bisa berharap apa dari penegakan hukum seperti ini? Semangat Presiden untuk memberantas korupsi ternyata hanya tensi tingginya di atas podium. Dalam prakteknya Presiden seolah-olah ditelikung oleh anak buahnya. Dan Presiden harus datang menyelesaikan masalah, dan penyelesaian masalahnya itu justru menabrak hukum, dan mungkin Presiden tidak diberikan informasi yang cukup bahwa ini tidak diatur dalam KUHP. Harusnya kalau pembantu-pembantu Presiden, terutama di inner circle atau mungkin Menko Hukum Yusril itu memberikan masukan lebih indah, lebih elok, lebih cantik agar tidak ada friksi antara Kejaksaan dan Polri. Masalah ini atau kasus ini dilimpahkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini ada aturannya, ada jurisprudensinya.
tidak dengan melanggar hukum, penanganan perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Apakah kita percaya bahwa penyidik-penyidik seindependen apapun dari Kejaksaan Agung bisa memeriksa mantan atasannya dengan baik? Jadi ini sekedar mengaburkan permasalahannya, bahkan cenderung melokalisasi kebakaran itu hanya sampai di Febri, tidak menjalar kemana-mana, karena mungkin, sekali lagi mungkin, ini Febri ini kalau dibiarkan terbuka, diperiksa oleh polisi secara terbuka, itu bisa gigit kemana-mana. Itu analisis rakyat yang berkembang, dan tolong jangan dipersalahkan karena aparat penegak hukum dan negara mempertunjukkan keanehan-keanehan penegakan hukum dalam kasus Febri. Dan ini akan disorot oleh rakyat. Dan ini juga akan disorot oleh dunia internasional, terutama para investor atau lembaga pemeringkat, bahwa di Indonesia penanganan kasus korupsinya sedagelan ini, sesandiwara ini, dengan drama-drama seperti ini. Apakah pimpinan negara, elit itu mengerti dampak atau collateral damage, kerusakan ikutan akibat keputusannya melimpahkan atau menyerahkan penanganan perkara dari polisi kepada Kejaksaan Agung? Jujur saya hopeless dengan keadaan ini. Jadi meskipun saya memberikan apresiasi tinggi kepada Polri, dan kita mulai tertatih-tatih membangun kepercayaan, ya insya Allah Kejaksaan Agung bisa menelisik kasus ini secara terbuka. Secara realistis juga harus kita akui bahwa mungkin itu hanya harapan yang sia-sia. Dan sahabat Indonesia, secara sedih miris harus saya katakan, inilah dagelan penegakan hukum di negeri ini. Hufadis hukum yang katanya menjadi panglima di negeri ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.